Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sebuah project yang udah kita bikin, yaitu tentang project apa sih? Yaitu project sistem tertanam. Itu project ini kita buat tuh ini ya, untuk sistem palang kereta otomatis. Nah, kenapa sih kita bikin si sistem palang kereta otomatis ini? Itu karena untuk saat ini yang saya tahu itu PJL itu atau penjaga lintasan kereta itu masih sistemnya manual untuk menutup palang kereta api. Makanya di sini tuh kita coba buatkan simulasinya, yaitu dalam menggunakan sensor ultrasonik, kemudian memakai buzzer, dan juga sebagai aktuatornya itu menggunakan motor servo. Nah, prinsip kerjanya itu sangat simpel ya. Apabila kita tekan, apabila sensor ultrasonik ini mendetek adanya kereta dengan jarak, di sini kita set itu sekitar 250, dia itu bakal menutup. Kalau membaca itu akan menutup dia dengan kondisi seperti ini, berbarengan dengan suara buzzer. Apabila sudah melewati 250, maka dia akan terbuka. Nah, tapi kendala di sini itu pada saat dia itu hanya bisa membaca satu kondisi, di mana dia terbuka atau tertutup pada saat kita menggunakan ESP. Namun pada saat kita menggunakan si Arduino itu gambarannya kurang lebih seperti ini kalau gambaran kasarnya. Nah, jadi kalau dia udah up sampai dengan batas minimumnya, batas yang tertentu nilai itunya, abaikan dashboard yang sebelah sini ya, karena ini bukan pasangannya, itu dia bakal tertutup ya. Kemudian apabila sudah melewati 350, dia bakal terbuka. Namun di sini terbalik untuk settingan awalnya, tapi sama aja secara garis besar ya, secara prinsip kerjanya seperti itu. Nah, untuk program-program yang ada di sini itu kita pakai program yang sama dari sini, hanya saja ada sedikit penambahan, itu untuk dia bisa mengirimkan data ke dashboard. Untuk program simula itu seperti ini. Yang pertama kita di sini kita set dulu define, kita masukin pin ultrasoniknya. Itu ada pin 3 sama pin 2 itu buat echo sama trigger ya. Kemudian pin buzzer 5, di sini ada library servo. Dan di sini kita set servonya, integer rotasi sama intervalnya. Nah, kemudian di sini adalah program untuk pembacaan dengan jarak sentimeter, karena yang kita gunakan tuh di sini nggak bisa sentimeter kayak gitu. Kemudian di sini untuk sound buzzernya dengan interval 500, dengan nilai 500 lebih dan besar dari 500 itu akan menyala 250 senilai sebesar 250 nilainya. Kemudian jika tidak, dia bakal di 100 sampai 800. Kemudian untuk void setupnya itu kita set trigger pin itu sebagai output, echo pin sebagai input. Di sini serial begin untuk pembacaannya. Kemudian pin buzzer kita set juga sebagai output. Kemudian my servo attach ini sebagai pinnya. Ini my servo white kita set di 90. Nah, untuk void loop atau yang bakal berulang-ulang itu untuk sistem tutup palangnya kita set di interval plus sama dengan 100 jika interval kurang dari 1000, interval sama dengan 0. Kemudian untuk di set ditutup palangnya itu kita set float. Nah, kenapa kita ambil float? Karena dia nilainya supaya bisa ada float itu kan bilangan ada koma ya. Kalau integer itu bilangan bilangan bulat.
kasarannya seperti itu gambarannya. Nah ini si resistance tadi di rumus di atas itu kita masukkan. Di situ tuh if, kita gunakan if dengan jarak range-nya itu 0 dan juga 300 atau lebih dari 0 kurang dari 300 seperti itu. Dia bakal membunyikan sound buzzer dan juga variabel tutup. Jika tidak atau else ini, dia bakal membuka dan tidak ada suara pada saat membuka. Kemudian untuk void tutupnya itu rotasi lebih kecil sama dengan 90. Masih forward rotasi itu delay. Di sini bakal ada rotasi pengurangan rotasi -1. Kemudian di sini jika kurang sama dengan 0, rotasi sama dengan 0. Atau dia bakal tetap tertutup. Kemudian di sini untuk void bukanya itu sama rotasinya kurang sama dengan 90. Itu masih forward, dia bakal membaca rotasi variabel tadi. Kita kasih nilai 100, rotasi plus 4. Di sini dia bakal terbuka. Dan di sini itu rotasi lebih sama dengan 90, lebih besar 90, rotasi sama dengan 90 atau dia bakal terbuka. Nah, untuk kita konfigurasi untuk dapat terhubung dengan si dashboard di sini tuh, di sini kita menambahkan beberapa program yang memang sudah disediakan dari salah satu website untuk kita dapat memasukkan data ke Thingsboard. Seperti di sini penambahannya itu ada penambahannya untuk library kita yang penambahan itu ada di bagian WiFi sama PubSub client. Kemudian di sini ada WiFi lokalisasi Thingsboard. Kemudian MQTT broker ini memang sudah kita dapatkan ya. Namun di sini itu bisa kita dapat dari settingan si Thingsboard-nya. Seperti itu. Terus di sini ada WiFi client. Masih sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk dia dapat WiFi terhubung. Buat terhubung sama si ESP sama Thingsboard-nya. Pelantaran untuk sebagai pengirim. Itu kurang lebih cuman itu tambahannya video callback. Ini string status Kreta untuk menampilkan pembacaan. Nah, karena di sini motor servonya itu tidak berjalan dengan lancar, jadi itu lokal hilang. Jadi itu kita tambahin white silang. Nah, jadi situ kita tambahin makanya status Kreta palang tertutup atau palang terbuka. Sama aja sebenarnya kalau lancarnya, cuman karena di sini ya tersendat, jadinya kita harus tambahin si status ini begitu. Nah, ini untuk string pilot rumusnya seperti ini, saya sama. Nah, seperti itu guys. Ini kalau emang kita pengen lihat pas dia terbuka seperti ini. Nah, ini jarak terbukanya 290. Terus kita turunin ke bawahnya. Nah, ini itu harusnya pergerakannya smooth ya guys, seperti yang ini. Cuman tuh sebelum temukan penyebabnya kenapa. Harus seperti ini guys, dengan smooth. Full screen. Jadi tek enak gitu. Kita naikin tek. Nah, kita turun lagi. Ini pada saat dia tutup tuh dia bakal min 1 per 1 gitu ya, dari 0 sampai 90 1 per 1. Kemudian pada saat dia ngebuka itu dia bakal sempat seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada project kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya Cenderung pamit undur diri dan terima kasih.